sayangi badan, Iya. jangan begadang setiap malam. Hahaha, hahaha. Silmi, ini kan masjid nih ya. Ini Islam pun juga ya. Silmi dalam Islam. Udkhulu, masuklah. Senyum Quran. Kita akan menghafal Al-Quran senyum. Kembali lagi di acara Inspirasi Pagi dan masih bersama narasumber kita Ustadz Sony Sutrisna di sini dengan metodenya tanpa jamu, tanpa herbal, tanpa pijit, tanpa klinik dan tanpa jampi-jampi atau juga agama tertentu. Hanya menggunakan air putih, minyak yang dioleskan dan juga doa. Bagi Anda yang ingin live interaktif, saya informasikan kembali di 0215155111 dan jika Anda yang ingin langsung datang ke terapi kolbu, Anda bisa mencatat nomor telepon dan juga alamatnya, yaitu di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Nomor teleponnya di 0218582029 atau di 0218500413 atau juga Anda bisa menghubungi di 0217058031 serta di 021785823030. Baik, dan bagi Anda yang ingin mengklik websitenya, Anda bisa mengklik di www.powerofsoulindonesia.com. Baik Ustadz, saya lanjutkan kembali di sini bersama Ibu Sri. Kan Ibu Sri kan sudah berapa lama ini penyembuhannya dari terapi kolbu? Alhamdulillah saya sudah sembuh kira-kira setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Iya. Nah, saya ingin tanya, waktu pas datang ke terapi kolbu, Iya. nah itu di pengobatan di terapi berapa kali Ibu merasakan ada perubahan? Mungkin di terapi pertama apa yang dirasakan? Alhamdulillah ya Mbak. Terapi pertama tuh yang saya itu kaki sebelah. Maaf, kalau habis bawa wirid sebentar sudah kram gitu. Terus itu habis saya terapi sholat subuh itu kok ada perbedaan ya, walaupun masih cuman nggak banyak gitu. Kok alhamdulillah Pak nggak ada kramnya, kok kurang, cuman kok masih ya, namanya bapaknya bilang ya namanya berobat itu nggak langsung sembuh. Katanya ya yang penting ada perubahan, namanya sehat ya, syukur alhamdulillah. Nah ini kan terapi pertama memang kakinya sudah ada perubahan. Iya. Nah, emang Ibu datang pertama kali dengan keadaan kaki yang agak sedikit seperti apa, atau mungkin katanya mukanya agak sedikit kuning begitu ya dengan faktor lambungnya? Kondisinya Mbak sangat apa ya, kalau saya bilang udah ya sampai jalannya jalan dari depan ke tempat Ustadz Sony itu saya tuh nggak kuat. Di bapak sama bapaknya, kalau nggak di bapak saya nggak kuat jalan, bisa roboh gitu. Istilahnya keseimbangan badan saya tuh udah nggak ada gitu. Samping itu ada mual, ada muntah, pusing. Jadi segala macam penyakit tuh kayaknya ada. Tapi alhamdulillah semenjak terapi yang kedua, mual muntahnya berkurang, terus ya tidur malam bisa tidur. Yang penting saya kalau sudah tidur otomatis kan pikirannya tenang, rileks ya, dibawa ke tenang aja gitu aja. Jadi dalam keadaan memang kondisi yang sangat ini tidak bisa jalan, terus juga dipapa begitu ya Ibu ya. Betul. Nah waktu pertama kali terapi kan kakinya sudah enakan. Nah waktu terapi kedua? Terapi kedua yang saya rasakan makan, merasakan enak, minum air putih, ngerasain seger. Sebelumnya itu minum itu perasaan ya pahit, ya nggak ada rasanya Mbak, kayak gimana gitu. Sampai minum manis itu perasaan kok pahit, nggak ada yang manis-manis gitu ya. Jadi ya bingung saya, ini penyakit apa. Jadi Ibu selalu mengkonsumsi obat-obat medis juga? Sebelumnya itu sehari itu sampai 10 biji saya minum obat. Ya yang kata dokternya yang lambungnya sendiri, yang tipesnya sendiri, antibiotiknya sendiri. Nah sekarang dari kebanyakan antibiotik, jadi saya sekarang sudah tahu kalau kebanyakan antibiotik kata ustadznya ini, liver saya itu yang sebelah kiri itu kena. Jadi ibaratnya kebanyakan antibiotik lah gitu.
Ya, baik Ustadz, saya ingin tanya bersama Ustadz. Ini memang kan lambungnya juga nih Ibu. Apakah mungkin gara-gara faktor antibiotik atau bagaimana nih Ustadz? Karena kan di pengobatan Ustadz Soni Sutrisna sendiri tidak menggunakan obat juga ini. Iya, sebenarnya tidak ada yang salah dengan antibiotik ya. Cuman kalau pemakaian antibiotik dalam waktu yang lama, itu saya pikir perlu juga dikonsultasikan kembali kepada medis, kepada dokter. Kenapa kok antibiotiknya sampai sekian lama tidak sembuh, tidak ada perubahan, tidak ada sembuh. Nah, dalam kasus Ibu Sri ini kan beliau pada saat itu datang dalam kondisi kan lemas ya, terus kemudian tidak ada nafsu makan dan sebagainya. Setak kuning juga wajahnya katanya. Terus kemudian kita coba lakukan deteksi di daerah kepala sama di daerah lambung, juga dirusuk bagian kanan sama kiri. Ya. Nah, di sanalah kita lakukan terapi. Ya. Syukur alhamdulillah diijabah oleh Allah. Nah, ini sebagai satu bukti bahwa Allah itu sangat maha pengasih, maha penyayang. Gini Mbak Ida, kami di dalam menterapi itu tidak pernah yang namanya menyuruh pasien harus menggunakan tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu ya, karena itu tidak boleh. Di dalam kitab suci itu Allah sudah kan, jangan kamu memperduakan aku dengan ayat-ayatku. Jadi kita nggak boleh itu yang namanya apa ya, memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan tulisan-tulisan, katakanlah nanti Bismillah ditulis, ditempel gitu, nggak boleh. Karena itu sama dengan musyrik yang memperduakan kita dengan ayat-ayat Allah. Nah, ternyata tanpa begitu pun diijabah oleh Allah. Ya, tanpa begitu diijabah. Artinya apa? Artinya bahwa Allah itu betul apa yang dikatakan oleh Allah di dalam kitab suci bahwa bermohonlah kau kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, syukur alhamdulillah diijabah oleh Allah. Jadi kalau kita lihat Ibu Sri ini kan satu dari sekian ribu pasien yang kita hadirkan di JAK TV ini. Kalau kita lihat kita kan sudah hampir 4 tahun di JAK TV ini. Ya sudah ribuan yang kita hadirkan. Ibu Sri kan salah satu dari itu. Ini artinya bahwa apa yang Allah janjikan di dalam kitab suci Al-Quran itu nggak bohong, oleh itu benar gitu loh. Bahwa memang kalau kamu mau bermohon kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Jadi saya pikir ya kita janganlah memperduakan Allah dengan ayat-ayat Allah, karena Allah itu sangat tidak suka diperduakan. Saya pikir demikian. Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Kita akan berbincang kembali bersama Ustadz Soni Sutrisna dengan tema Allahu Akbar. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Inspirasi Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam rangka memberikan kasih sayangnya kepada semua ciptaannya di alam jagat raya ini, maka Allah memberikan dua pilihan, yaitu satu dengan cara pengobatan medis. Nah, ada juga Allah memberikan jalur alternatif lain, yaitu pengobatan dengan logika ilahi. Nah, di kedua buku inilah terletak apa dan bagaimana pengobatan power of soul, dan kenapa kok pengobatan ini memposisikan dirinya pada logika ilahi atau kekuatan doa. Bersyukur bahwa saya telah bertemu dengan salah satu pengobatan, dan sampai sekarang saya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak kepada Ustadz Soni yang telah memberikan pengobatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bank darah harusnya ada ATM darah. Oh iya, jadi kita bisa ngambil darah lewat ATM. Nah, kadang-kadang obat yang dalam botol juga begitu. Waktu diminumnya sih nggak ada masalah. Tapi tutup-tutupnya, tutuplah dengan rapat. Nah, saya sendiri pernah banyak orang. Udah sih, kalau dia makan sekali juga masih enak. Masih dia ada cadangan. Itu boloknya banyak. Terus selama
sayangi badan. Ya. Jangan begadang setiap malam. Hahaha. Hahaha. Sudah muda. Kita melihat nih sekarang anak muda sepertinya Ya, novel anak-anak zaman kecil dulu dari Mas Kawan ini. Ada 3.000 anak nggak ya? Enggak. Oh, enggak. Kekerasan yang dialami oleh anak-anak di dalam rumah. Pulang malam kata macet sampai jam 10 udah capek, nggak keburu ngapa-ngapain lagi, boro-boro katanya mau ke gym. Juga udah 10 juta tetap aja. Kok kayaknya kurang aja. Kembali lagi di acara Inspirasi Pagi dan masih bersama Ustadz Sony Sutrisna di sini dengan metodenya tanpa jamu, tanpa herbal, tanpa pijit, tanpa disuntik dan tanpa klinik. Hanya menggunakan air putih, doa dan juga minyak yang akan dioleskan akan diberikan untuk pasien-pasien sesuai dengan keluhannya. Dan bagi Anda yang ingin live interaktif, kami masih membuka line telepon di 021 51551111 dan jika Anda ingin langsung datang ke terapi kolbu, Anda bisa mencatat nomor telepon dan juga alamatnya di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Nomor teleponnya di 0218582029 atau di 0218500413 atau juga di 0217058031 serta Anda juga bisa menghubungi yaitu di 021785823030. Baik, bukannya setiap hari dan kita masih membahas tema Allahu Akbar. Ustadz, mengapa sih kita harus benar-benar mempelajari makna dari Allahu Akbar? Padahal kita sudah mengerti sebagian, tapi kita harus memantapkan. Apa mungkin alasannya nih Ustadz? Ya, saya pikir satu pertanyaan yang baik ya Mbak Ida. Para pemirsa Jaktif yang berbahagia, ada suatu pertanyaan yang sangat luar biasa tadi dilontarkan oleh host kita. Kenapa kalau kita harus mempelajari Allahu Akbar ini? Padahal Allahu Akbar ini artinya sangat simpel sekali. Baik Ustadz, tapi ditahan dulu nih pengertiannya, mohon maaf Ustadz, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Heni di Kalimantan Barat. Ibu Heni dari Kalimantan Barat. Silakan Ibu Heni, keluhannya apa? Iya, selamat pagi. Assalamualaikum Ustadz Sony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eni, selamat pagi. Alhamdulillah ya Allah, saya dari kemarin pengen masuk. Ustadz, saya tuh sakit, kayak seluruh badan tuh kayak kesemutan gitu Ustadz. Terus gelisah apa gitu. Saya udah berobat ke dokter saraf. Udah dikasih obat yang saya udah minum udah gak lama, tapi semuanya itu seluruh badan tuh masih terasa gitu, kadang di kaki, di muka, di mata, di tangan gitu, di tiap hari itu sudah 1 bulan saya minum obat udah agak lama, jadi saya baca-baca obat itu ada efeknya gitu, obat ini vitamin untuk saraf. Mohon petunjuknya Ustadz. Baik. Ada lagi mungkin Ustadz sebelum ditutup, ada lagi yang ditanyakan? Enggak, cukup ya. Baik, terima kasih Ibu. Ya, silakan, ini gimana solusinya Ustadz? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Begini, tadi saya sedikit coba lakukan deteksi ya Bu ya. Jadi tolong dipahami bahwa secara organ, jadi jantung, paru-paru itu semuanya bagus. Ya, jadi organ tubuhnya tidak ada masalah. Namun ada sedikit tekanan asam lambung di daerah lambung ini, dia yang menekan. Inilah yang mengakibatkan muncul gejala-gejala psikis. Ya. Nah, psikis inilah yang memicu ibu seolah-olah badannya nggak enak semua tadi, kesemutan. Ya, jadi seolah-olah ini di kaki, pindah-pindah kesemutan, ada di mata, di mana. Nah, ini semua akibat daripada psikis tadi. Ya. Nah, biasanya kasus-kasus psikis seperti ini memang kalau di dunia medis yang dihantam selalu dengan menggunakan obat-obat tidur, obat-obat penenang, gitu ya. Namun ini tidak menyelesaikan masalah. Jadi hanya sekedar untuk pada saat obat itu masuknya sedikit agak nyaman ya, tapi begitu pengaruh obat itu muncul lagi gejala psikisnya. Nah, inilah makanya dalam kasus-kasus seperti ini kami di terapi kolbu biasanya yang kita lakukan terapi itu selalu daerah kepala.
Kenapa saya katakan daerah kepala? Karena begini, penyebab dari gangguan psikis ini bermacam-macam. Salah satunya bisa karena faktor depresi, bisa juga karena faktor stres, ya, bisa juga karena faktor kejenuhan, bisa juga karena faktor kolesterol, bisa juga karena faktor triglycerid, bisa juga karena faktor pernah mengalami suatu kesedihan yang dalam sekali, misalkan misalkan gitu mengalami suatu berita duka cita, ya, atau bisa juga dia ini adalah orang yang sangat tertutup. Jadi kalau dia punya masalah dia pendam sendiri, tidak mau sharing ke siapapun. Nah, bisa juga karena faktor asam lambungnya, ya, mungkin sudah ada gejala emah, asam lambung naik. Nah, ini juga bisa mengakibatkan muncul gejala psikis. Karena itu dalam kasus seperti ini, yang pertama kita amankan selalu daerah kepala. Setelah daerah kepala baru asam lambung yang kita amankan. Jadi sekali lagi untuk kasus ibu tolong difahami, berdasarkan deteksi saya secara sebentar tadi, belum terlalu rinci tapi berdasarkan sebentar, secara organ tubuhnya tidak ada masalah, ya. Namun yang lebih menonjol sekali dalam kasus ibu ini adalah psikisnya. Nah, psikis inilah yang memicu ibu seolah-olah gatal semua atau apa, kesetruma atau segala macam tadi. Memang orang-orang di sekeliling kita dalam kasus seperti ini menganggapnya ini seolah-olah main-main, ya. Ini kenapa mereka menganggap main-main? Karena diperiksa secara laboratorium semuanya bagus, ya, tapi kok kenapa si pasien ini ngeluh sana, ngeluh sini, ngeluh sana. Nah, karena itu pada acara yang pagi hari ini saya menghimbau kepada keluarga pasien yang kebetulan menghadapi sakit seperti ini supaya lebih sabar, ya, menghadapi pasien seperti ini. Jangan hanya berdasarkan report dari laboratorium saja. Kenapa? Karena pasien tersebut memang dalam keadaan sakit, cuman memang sakitnya tidak bisa dideteksi oleh laboratorium. Kenapa? Karena ini adalah sakit psikis. Sakit psikis belum bisa dideteksi. Nah, tapi menderita si pasien ini. Karena itu saya pikir ini bagus, ya, penelpon pada pagi hari ini bisa memberikan wacana baru bagi para pemirsa yang lain. Baik, ya, mudah-mudahan Ibu sudah cukup jawabannya dan solusinya, dan silakan langsung datang ke terapi kolbu untuk ditindaklanjuti. Baik, Ustadz, mungkin balik lagi tadi, mengapa kita harus benar-benar mengerti dan memperdalam lagi arti atau pengertian dari Allahu Akbar itu sendiri? Iya, para pemirsa JAK TV yang berbahagia, kalau kita melihat bahwa sholat itu adalah suatu kegiatan ibadah yang harus dilakukan secara intensif. Dia diulang-ulang, pagi, siang, sore, malam, subuh, belum lagi ditambah sunah-sunahnya. Artinya ada suatu kegiatan yang perlu dilatih secara rutin, secara intensif. Kenapa dia harus dilatih secara rutin dan intensif? Karena memang tidak mudah. Karena itu perlu latihan secara intensif dan rutin. Saya ambil contoh tentang Allahu Akbar saja para pemirsa. Di dunia, saya tidak bicara Indonesia, di dunia, Allahu Akbar banyak sekali ditempatkan sebagai hierarki perang misalkan. Allahu Akbar ganyang, Allahu Akbar bunuh, kan begitu. Padahal Allahu Akbar tempatnya bukan di sana. Ingat, Allahu Akbar itu adalah rangkaian gerbong dari mulai qomat, dari mulai azan, qomat sampai di dalam sholat. Sementara sholat itu diturunkan ke muka bumi dari Sidratul Muntaha sana. Tujuannya cuma satu, agar si pelaku sholat terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya apa? Artinya bahwa dari mulai azan, qomat sampai dengan urusan sholat, Allahu Akbar itu harusnya disikapi sebagai bentuk kasih sayang, sebagai bentuk suatu penerimaan terhadap kerajaan Allah yang beraneka ragam ini. Maka kita harus melatih diri kita untuk kita mau menerima perbedaan. Karena itu kita perlu latihan secara intensif, pagi, siang, sore, malam. Kita melatih diri kita dengan Allahu Akbar itu untuk mau menerima Allahu Akbarnya Allah yang beraneka ragam ini. Karena tidak gampang memang para pemirsa untuk kita mau menerima keanekaragaman ini. Sebab kenapa saya katakan tidak gampang? Karena yang namanya setan itu tidak pernah diam. Pasti hati kita digoda dengan dengki, hati kita digoda dengan buruk sangka, digoda dengan sombong, digoda dengan serakah, macam-macam hati kita ini digoda. Untuk supaya apa? Untuk supaya kita tidak mau menerima perbedaan. Sebab kalau kita mau menerima perbedaan, berarti kita sudah lolos belajar Allahu Akbar. Nah, inilah makanya saya melihat di dunia, saya katakan di dunia, Allahu Akbar ditulis besar-besar, dijadikan bendera untuk perang.
Subhanallah, bukan itu maksud Allahu Akbar. Allahu Akbar harus ditempatkan dalam bentuk sebuah penerimaan. Bahwa memang Allah itu kaya raya. Bahwa memang Allah itu memiliki perbedaan yang macam-macam. Mudah-mudahan ke depan pada saat kita mengucap tabligh Allahu Akbar, tanamkan dalam diri kita mau menerima perbedaan. Baik. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi bagi Ini semakin seru saja nih perbincangan kita nih dengan tema Allahu Akbar ini. Pemirsa jangan kemana-mana, makanya tetaplah di Inspirasi Pagi. Wajah kakak sedang bermasalah ya? Iya nih, salah perawatan. Makanya, pakai cepuk saja kak, yang sudah terbukti aman dan nyata manfaatnya. Wah, kakak cantik sekali. Kan aku pakai cepuk. Cepuk, pilihan yang terbaik.